Perkenalkan, nama saya Raihana Arifani dengan NIM 214230003, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PKD 2, yaitu tugas ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Hadirin rohikumullah, hadirin dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Ikhlas sebagai Penerang Hati. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Ikhlas, kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas dalam beramal berarti tulus dalam melakukan segala aktivitas. Seseorang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian dari sesama makhluk. Dia tidak akan merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan dia tidak akan kecewa dengan celaan orang lain. Konsentrasi amalnya hanya akan terfokus untuk mengejar keridhaan Allah. Bahkan orang yang ikhlas tidak akan pamrih dengan surga sekaligus tidak khawatir dengan neraka. Hadirin semua yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kita, ikhlas juga merupakan melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktik-praktik kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan mungkin lain sebagainya. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks pendidikan, yaitu belajar, maka ikhlas berarti melakukan belajar untuk mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, seperti bermain sosial media, hangout, tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Lalu bagaimana cara menggapai keikhlasan itu? Apa saja tips dalam mencapainya? Perkara sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada kita? Yang pertama, berdoalah kepada Allah.
Jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji, serta yang terakhir sembunyikanlah amal. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang-orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar pula balasan yang diterimanya. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering seorang bersikap ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui amalan tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Maka janganlah pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadis tidak terjadi kepada kita. Amin. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.